begitu. Dan kemudian 178 diantaranya dibagikan kepada masyarakat atau petani di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, begitu. Dan ternyata kemarin ini menjadi masalah karena ternyata Satgas BLBI menarik kembali sertifikat tersebut karena dianggap palsu, begitu Mas Irsu. Jadi selama ini warga tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka dapatkan dari Pak Jokowi langsung pada Hari Agraria Nasional itu adalah sertifikat palsu. Nah, ini menjadi masalah Mas Hirsu. Bagaimana mungkin ini Pak Jokowi membagikan 178 sertifikat palsu di atas puluhan hektar tanah atau bahkan ratusan hektar, saya lupa data persisnya begitu ya. Tapi itu cukup luas karena itu tadinya itu dimiliki oleh 2 buah perusahaan begitu. Nah, di mana 2 perusahaan itu menggunakannya sebagai HGU, hak guna usaha. Dan kemudian karena mereka ini adalah perusahaan dari sebuah korporasi besar yang terlibat dalam BLBI sehingga menjadi bagian yang disita oleh BLBI itu tadi begitu. Dan kemudian saat ini statusnya tentu itu menjadi polemik gitu karena dianggap sebagai sertifikat palsu dan sehingga ada pegawai dari APR atau Agraria dan Tata Ruang ya BPN di Kabupaten Bogor itu yang diduga bermain begitu. Sehingga mereka sekarang menurut pihak kepolisian di Bogor itu ada lebih dari 3, kemungkinan ada 4 yang akan dijadikan tersangka. Nah, ini masalah Mas Hersu, ini baru segelintir gitu yang ketahuan gitu ya. Dan kemudian ini artinya adalah pembantu di sekitar Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ATR-nya masih Pak Sofyan Djalil ya. Itu tidak bersih dan kemudian mereka juga tidak profesional dalam menjalankan ini. Apakah di dalamnya ada kong kali kong atau apa? Karena mereka jelas tahu bahwa ini adalah acara presiden akan mengatasnamakan nama presiden begitu dalam hal ini, sehingga sekarang masyarakat ini menjadi bingung begitu dan protes mereka. Oke, ini sih menurut saya hanya satu kata Mbak, terlalu Mbak ya. Dan ini mesti diusut ya, saya kira diusut tuntas. Satu, ini kriminal kan karena sertifikat palsu. Kedua, ini mempermalukan presiden, gitu ya. Dan saya kira Pak Sofyan Djalil itu apakah tahu atau tidak, apakah dia ditipu oleh bawahan orang-orang di bawahnya. Walaupun beliau sudah di-reshuffle, saya kira kalau memang ada semacam itu, saya layak beliau untuk melakukan gugatan atau menuntut secara pidana ya, karena dia juga sudah dirugikan nama baiknya dalam hal ini. Wah, ini serius. Ini menurut saya kacau nih kan. Padahal kan maksudnya kita tahu lah. Pak Jokowi kan senang banget bagi-bagi sertifikat ini kan maksudnya sebagai semacam pencitraan buat Pak Jokowi ya sama ini. Tapi ini kan jadi backfire ya, jadi apa ya, jadi bumerang buat Pak Jokowi. Ini skandal kalau menurut saya Mbak ya, skandal. Ya, ini serius ini yang perlu di follow up lebih lanjut. Jadi polisi sudah bertindak ini Mbak ya. Iya, polisi sudah bertindak dan kalau saya membayangkan Mas Hersu, seandainya ini adalah kasus pidana biasa, ini yang akan diperiksa siapa saja? Tentu saja Pak Jokowi, Pak Sofyan Djalil itu akan menjadi daftar dari saksi yang akan diperiksa begitu. Ini kan karena berhubungan langsung ini dengan menteri, dengan presiden gitu. Apalagi ini melalui program redistribusi lahan atau tanah hasil dari reformasi agraria atau TORA disebutnya pada waktu itu. Hak guna usaha atau HGU. Jadi memang program nasional yang sedang digalakkan, digencarkan oleh Pak Jokowi. Makanya kita pada waktu itu bahkan sebelum pada tahun 2019-2018 saja Pak Jokowi kan membagikan ribuan juga itu, dan kemudian seringkali orang mengatakan ini sebagai pencitraan dalam upaya periode kedua pencalonan begitu kan. Dan kemudian setelah Pak Jokowi di periode kedua pun ini tetap berlanjut karena memang ada programnya. Seperti kata Mas Yesu tadi, ini tidak main-main karena ketika mendapatkan tanah tersebut petani ya pada bulan September 2021 tentunya mereka sudah mengalokasikan modal di atasnya Mas Yesu. Kan begitu tanah itu didapat, apalagi Pak Jokowi wanti-wanti, jangan sampai diagunkan, jangan sampai dijual kembali. Jadikanlah ini modal seumur hidup dan sebagainya. Tentu mereka sangat percaya bahwa sertifikat posisinya sertifikat yang nomor wahid loh, hak milik begitu. Kan sekarang banyak sekali sertifikat yang lain, sehingga petani itu mengalokasikan modalnya tentu tidak main-main juga di situ begitu. Bayangkan kalau sekarang disita, itu modal segala macam kalau sudah mereka tanami, bahkan kalau ada bangunan dan segalanya, itu kan kemudian menjadi hilang begitu, loss begitu. Gila, ini nih, ya mohon maaf saya masih menggunakan kata gila aja ini yang terjadi ya.